Kamu pernah penasaran apa yang ada di dalam kantong kanguru? Mungkin mereka menyimpan camilan untuk nanti? Mungkin itu untuk kunci rumah mereka? Atau mungkin mereka menggunakannya untuk bekerja paruh waktu mengantar orang ke kantor setiap hari? Jawaban singkatnya adalah kanguru menggunakan kantong mereka untuk mengangkut anak mereka atau biasa disebut joy. Mereka butuh kantong ini karena setelah masa kehamilan mereka yang singkat sampai 36 hari, anak kanguru lahir dan masuk ke kantong untuk melanjutkan pertumbuhan. Berbeda dengan mamalia lain. Begitu lahir, ukuran kanguru hanya seukuran kacang jeli. Meskipun tuli dan buta, ia memiliki indera penciuman yang bagus dan menemukan jalannya ke kantong yang hangat dan terlindungi. Kemudian, anak kanguru akan menempel pada induknya untuk menyusu yang membuat ia mendapat gizi. Dari sana, ia akan hidup, tumbuh, dan berkembang untuk dunia luar selama 4-6 bulan ke depan. Begitu pertumbuhan anak kanguru sudah cukup, ia bisa meninggalkan kantong dan meregangkan kakinya untuk beradaptasi pada dunia luar. Tapi ia masih akan kembali untuk makan di dalam kantong selama 6-12 bulan. Kerangka waktu ini beragam bergantung jenis spesies kanguru. Ada 4 jenis berbeda. Kanguru merah, yang terbesar dari semua kanguru dan hewan darat di Australia, ditemukan di seluruh daratan utama, meskipun umumnya di gurun dan padang rumput terbuka. Jenis ini dijuluki merah besar. Ia bisa berdiri setinggi 2 meter dan memiliki bobot sampai 90 kg. Kanguru abu-abu timur sebagian besar berada di pesisir timur. Ini adalah kanguru terbesar kedua dengan tinggi berdiri 1,5 meter dan bobot sampai 80 kg. Kanguru antilop adalah kanguru terkecil dari 4 jenis kanguru. Habitatnya berada di wilayah tropis jauh di utara. Tingginya mencapai 1 meter dan berat badannya bisa mencapai 50 kg. Dan terakhir, kamu akan menemukan kanguru abu-abu barat di area barat daya dan selatan benua dengan berat badan mencapai 54 kg dan tinggi berdiri mencapai 1 meter. Dari beragam ukuran ini, kemampuan mereka yang paling terkenal adalah melompat maju dalam gerakan memantul dan mencapai jarak yang sangat jauh. Kanguru merah besar bisa mencapai 9 meter sekali melompat. Meskipun keunikan kanguru bukan hal luar biasa di Australia, mereka memiliki ciri evolusi yang sama dengan jenis makropoda lain. Wallaby, walaru, quokka, dan pademelon adalah sepupu jauh kanguru dengan beberapa spesies dalam masing-masing klasifikasi. Mereka memiliki ukuran berbeda dan telah beradaptasi hidup di area unik di seluruh Australia dan Nugini. Marsupialia atau hewan berkantong pernah lebih umum di wilayah lain di dunia, tapi asal-usul mereka belum jelas. Fosil tertua Marsupialia ditemukan di Amerika Utara, tapi jelas Marsupialia ini perlahan turun dan sampai di Amerika Selatan, menyeberangi Antartika sampai akhirnya tiba di Australia. Tentu saja, kita harus ingat bahwa ini terjadi saat benua-benua ini masih menyatu. Begitu sampai di Australia, mereka cepat beradaptasi tanpa persaingan dari mamalia lain. Beberapa mamalia lain juga sampai di Australia kira-kira pada saat yang sama. Famili kelelawar dan famili hewan pengerat. Pantas saja, tikus biasa dan tikus got berhasil sampai di Australia sebelum manusia. Meskipun iklim Australia dulu sangat berbeda dengan sekarang, Marsupialia beradaptasi cepat pada perubahan itu. Ada beberapa perdebatan bahwa ciri unik Marsupialia lebih cocok untuk perubahan cuaca yang drastis dibandingkan dengan mamalia lain. Masa kehamilan yang lebih singkat memungkinkan anak mereka menyusu lebih awal. Susu Marsupialia memiliki faktor pertumbuhan dan imunitas yang lebih besar daripada susu mamalia lain. Hal itu bisa berguna di lingkungan yang lebih keras. Itu sebabnya Marsupialia lebih mencolok di Australia. Kanguru telah jelas beradaptasi selama berabad-abad. Keberhasilan mereka dalam beradaptasi terlihat pada populasi mereka sekarang, yaitu sekitar 40 juta di seluruh Australia, mengalahkan populasi manusia. Meskipun keberhasilan mereka tidak sepenuhnya disebabkan oleh ciri unik mereka. Ini sebagian besar karena kurangnya predator. Dingo, mamalia ini berimigrasi ke Australia kira-kira 8.000 tahun lalu, tapi jumlah mereka terkendali di sebagian besar Australia. Lalu ada juga thylacine, juga dikenal sebagai harimau Tasmania. Hewan ini perlahan menghilang dari daratan utama sejak manusia tiba sekitar 50.000 tahun lalu. Mereka diperkirakan punah sekitar 4.000 tahun lalu. Hal itu memungkinkan Marsupialia seperti kanguru berkembang pesat. Hal menarik tentang thylacine adalah ia memberi contoh bagus dari evolusi konvergen. Ini adalah proses di mana hewan yang tidak berhubungan dekat memiliki ciri yang sama. Thylacine dan serigala abu-abu berasal
dari bagian bumi berbeda dan hanya memiliki nenek moyang sama yang hidup setidaknya 160 juta tahun lalu, tapi mereka berevolusi dengan cara sama. Marsupialia lain yang masuk kategori evolusi konvergen adalah Whoopi sirsik atau Sugar Glider Marsupialia yang mirip tupai terbang Placentalia, tikus loncat yang mirip tikus kanguru Amerika Utara. Ini adalah jenis-jenis Marsupialia dan tikus tanah lain. Tasmanian Devil mirip hyena dan wolverine. Lalu Wombat memiliki banyak kemiripan dengan groundhog dan marmot. Possum dan sepupu mereka, opossum di Amerika Utara, telah berevolusi memiliki ibu jari yang berlawanan, ciri yang ditemukan pada primata. Landak susu dan landak adalah mamalia yang benar-benar tidak berkaitan dengan Australia. Mereka memiliki duri unik, tapi memiliki kesamaan dengan landak semut. Landak semut adalah mamalia dan bukan marsupialia. Ini termasuk ordo Monotremata. Landak semut adalah salah satu dari hanya 2 mamalia monotremata yang tersisa. Tak seperti mamalia lain, monotremata tidak melahirkan, tapi bertelur. Anak mereka atau puggle akan menetas dalam 10 hari. Tapi seperti semua mamalia lain, puggle akan menyusu dari induk mereka. Contoh lain dari evolusi konvergen adalah koala yang berevolusi memiliki sidik jari seperti primata. Koala telah beradaptasi dengan cuaca hangat di Australia. Saat iklim menjadi semakin kering, ada perubahan besar pada fauna di seluruh benua. Pohon eukaliptus menjadi lebih menonjol karena lebih mudah beradaptasi pada iklim kering. Lebih dari 70% hutan lokal di Australia saat ini terdiri dari eukaliptus. Daun eukaliptus atau gum leaf tidak mengandung banyak nutrisi. Nilai gizinya sangat rendah sehingga tidak seharusnya dijadikan makanan utama. Tapi koala memanfaatkan makanan tak terbantahkan ini dan beradaptasi seiring waktu. Kini, koala hanya memakannya. Mereka melahap daun ini sampai 6 kali per hari. Ini memastikan mereka harus tidur sampai 20 jam setiap hari. Meskipun banyak tidur, mereka sangat aman di ketinggian pohon eukaliptus. Dunia hewan di Australia beragam dan aneh, tapi bahkan warga lokal di negeri ini pun memiliki cerita sendiri yang membuatnya lebih aneh. Penduduk asli Australia memiliki cerita dari masa Dreamtime, menceritakan kisah hewan-hewan aneh yang hidup pada masa itu. Satu hewan mitos saat itu adalah bunyip. Hewan ini diceritakan mengintai di rawa, sungai, dan danau. Meskipun umumnya dikenal sebagai bunyip, ini juga memiliki banyak nama lain di seluruh negara ini. Sebelum orang Eropa datang ke Australia, ada sekitar 250 bahasa di populasi lokal. Masing-masing bahasa memiliki cerita sama tentang hewan yang hidup di air. Ini memberi pelajaran berharga untuk anak-anak muda agar berhati-hati di rawa dan sungai. Berbagai bentuk bunyip, diantaranya bersisik, berbulu, ukuran sekecil anjing, dan sebesar kerbau. Beberapa memiliki penampilan sangat aneh, tapi yang lain tidak terlalu berbeda dengan hewan sungguhan seperti buaya. Makhluk mitos seperti bunyip kemungkinan besar berawal dari tulang dan fosil hewan yang ada. Misalnya, di Eropa, cerita tentang naga diperdebatkan bahwa mungkin awalnya dari temuan fosil dinosaurus. Fosil mungkin awal cerita yang mendasari bunyip yang terkenal hewan-hewan dari periode megafauna yang sekitar 2,5 juta tahun lalu memiliki hewan-hewan terbesar. Periode ini berakhir sekitar 20.000 tahun lalu. Variasi bunyip serupa dengan hewan yang pernah hidup pada periode ini. Thylacoleo, juga dikenal sebagai singa marsupialia, adalah marsupialia karnivora besar dan kuat. Diprotodon yang mirip wombat raksasa, berbobot sekitar 2.700 kg dan panjang 3 meter. Versi selanjutnya adalah bunyip berparuh yang tertutup bulu berkaitan dengan Dromornethidae, burung besar setinggi 3 meter. Semua ini berasal dari masa saat megafauna lebih umum dan manusia hidup di antara mereka untuk waktu singkat. Meskipun periode megafauna di Australia telah lama berlalu, masih ada hewan yang beradaptasi pada perubahan benua yang mengering, perkenalan spesies baru, dan bahkan keterlibatan manusia. 4 kanguru, kanguru merah, kanguru abu-abu timur, kanguru abu-abu barat, dan antilop masih merupakan pengingat hidup periode megafauna.